Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laila, CGP Angkatan 6 dari Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang supervisi akademik melalui teknik coaching yang akan dipraktekkan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Novi Sugiyanti Rahayu. Sebelumnya Ibu Novi, perkenalkan, beliau adalah Bu Umi selaku pengajar praktik yang mendampingi kami selama pendidikan guru penggerak. Langsung saja Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim, Bu Novi. Untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Novi itu mengenai apa? Ya, baik Bu Hikmah. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan membaca teks non-fiksi tentang tari kelana topeng. Nanti siswa akan dapat membandingkan informasi yang dia harapkan dengan yang dia dapatkan setelah membaca teks tari kelana topeng. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, nanti siswa akan dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari tari kelana topeng. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, nanti siswa akan dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang unsur-unsur tari topeng kelana, kemudian akan memperagakan gerakan yang sudah mereka pelajari dengan baik. Oke, sepertinya menarik sekali ya Bu Novi ya. Oke, kalau kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, area pengembangan yang akan saya capai nantinya itu tentang pengelolaan diri siswa, kemudian manajemen diri siswa, kemudian keterampilan siswa dalam berrelasi sosial. Oke, siap. Kemudian strategi apa saja yang sudah Bu Novi siapkan? Untuk melaksanakan pembelajaran nanti, saya mempersiapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baiklah Bu Novi, kita langsung ke kelas saja ya, untuk langsung praktek pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik, mari kita ke kelas. Monggo Bu Umi, kita ke kelas dulu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Bahagia? Bahagia. Semangat ya. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, namanya siapa? Hanan. Oh ya, Hanan tadi sudah izin kalau katanya sedang sakit. Kita doakan semoga segera sembuh ya. Agar besok bisa kembali belajar lagi. Kita menyanyi dulu ya. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Yuk. Menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku.
Nah ini teks tentang tarik celana topeng merupakan salah satu contoh teks non fiksi karena memang benar-benar ada tarik celana topeng. Kalian sudah membaca teksnya? Nah, untuk mengetahui dan membandingkan ya informasi yang kalian dapat, silakan di situ ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama informasi. Ini yang pertama untuk bisa membandingkan informasi. Saat kamu hanya membaca judul teks, kira-kira nanti kamu kira-kira informasi apa yang akan saya dapatkan? Nah, setelah kamu membaca teksnya, nanti dibandingkan antara sebelum membaca dan sesudah membaca informasi yang diperoleh. Yang kedua, nanti dengan mengamati video tarik celana topeng, kalian bisa menuliskan unsur-unsur dari tari klasik ya. Kemudian yang ketiga, secara berkelompok nanti kalian dapat memperagakan contoh gerakan tari kreasi ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya. Silakan Mas Biasa. Tarik celana topeng. Informasi yang saya harapkan dari tarik celana topeng adalah tentang daerah asalnya dan properti yang digunakan. 2. Harapan saya sesuai antara harapan saya dan informasi yang ada. 3. Informasi penting yang saya dapatkan dari teks tersebut adalah tentang daerahnya, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Propertinya yaitu celana kain sabuk selainnya berbentuk kepala, hiasan dada, hiasan tangan, hiasan kaki dan topeng. Permainan saksi dan ular. Ya, fokus ya. Kalau caci, kalau ular, ya fokus ya, jangan sampai cacing, ular, cacing. Siapa yang salah ini? Ya. Fokus lagi, ya lagi. Ular, cacing, ular, cacing. Ada ya? Pendek. Siapa tadi? Banyak, banyak. Tadi cuma Mas Rafa, sekarang ada banyak. Lagi, biar fokus lagi yo. Yang ini serius fokus. Ular, cacing, panjang. Mulutnya bilang panjang, tapi tangannya berkelompok ya, 4 orang. Silakan mengidentifikasi unsur-unsur tarik celana topeng dari gerakannya bagaimana, tata busananya bagaimana, riasannya bagaimana, musik pengiringnya menggunakan musik apa, begitu ya. Kemudian properti tari, benda-benda yang digunakan untuk menari apa saja tadi, sama tempat pertunjukannya. Tempatnya tadi apa, di lapangan apa di mana? Ya, silakan. Yang tata busana sedang menghias diri, ya Pak? Tata busana pakaian yang dipakai, memakai apa? Kain, memakai selendang, memakai apa lagi?
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Gerak unsur-unsur tari warna topeng. Gerak vertikal, horizontal, transversal, tata busana, celana, kain, selendang, kapur, dan rambut. Iringan tari atau musik pengiring gamelan Jawa seperti topeng, tutup kepala, gelang tangan, dan kaki, hiasan beda. Tempat pertunjukan, panggung aula. Ya, teman-teman yang lain. Dari tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang unsur tari kelana. Ada yang mau menambahi atau memberi masukan? Akan silakan. Pas properti itu memangnya penutup kepala itu properti. Ya, penutup kepala tadi penutup kelompok 1 termasuk properti. Menurut kalian gimana? Properti apa bukan? Penutup kepala, rambut palsu, keru masuknya apa? Busana. Yang keras? Tata busana. Masuknya tatap. Nah, yang propertinya topeng dan keris. Kalau kalian gimana? Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran ini ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Tadi belajar apa saja? Kamu tadi sudah bisa ya membandingkan informasi sebelum membaca teks dan sudah membaca teks. Nah, kemudian tentang unsur-unsur tari tadi apa saja? Gerakan, pola lantai, tempat pertunjukan, properti ya, iringan, Tari musik pengiring, tata busana. Ya, itu tadi ya anak-anak. Ya. Kemudian pembelajaran sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Dapat ilmu yang banyak ya. Baiklah, kegiatan ini sudah berakhir. Mari kita akhiri dengan doa ya. Silakan dipimpin doa lagi Mas Safa. Melakukan observasi nggih, tentang pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan. Sekarang yaitu kegiatan berikutnya, kegiatan di pasca observasi. Bagaimana perasaannya Bu Novi setelah melakukan pembelajaran barusan saja? Ya, alhamdulillah senang sekali ya karena siswanya itu sangat
aktif, kemudian bisa mengkondisikan dengan baik, tertib juga. Kemudian saya juga bisa melaksanakan pembelajaran yang memberikan kebutuhan siswa sangat menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian menurut Bu Novi sendiri, aspek dan strategi pengembangan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran yang baru saja dipraktekkan? Aspek pengembangan yang sudah saya laksanakan, kalau tadi saya mengingat-ingat, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, karena saya menyiapkan materi yang ada pada teks, kemudian pada PowerPoint, kemudian video juga. Kemudian diferensiasi proses juga, karena tadi anak-anak ada yang pada suatu waktu mengerjakan tugas secara individu, kemudian selanjutnya berkelompok. Apakah ada aspek atau pengembangan lain yang menurut Bu Novi tadi kan sudah ada yang berjalan, kemudian aspek apa yang belum berjalan? Aspek yang belum berjalan tadi sepertinya untuk tadi kan pada tujuan pembelajaran siswa mempraktekkan gerakan tarinya. Kemudian tadi pas saya ajak siswa, mereka belum siap hari itu untuk melaksanakan praktek menari. Mereka butuh waktu, akhirnya nanti kami sediakan waktu lagi. Berarti berdasarkan permasalahan tersebut, hal apa yang Bu Novi lakukan untuk mengatasi? Untuk mengatasinya ya nanti saya dan siswa nanti membuat kesepakatan persiapan untuk pertemuan selanjutnya, nanti melanjutkan yang satu yang kurang tadi. Yang praktek menari itu ya Bu Novi ya. Oke, baiklah. Pembelajaran yang Bu Novi lakukan itu tadi sudah sangat baik. Nah, sekarang menurut Bu Novi apakah hasilnya itu bagaimana hasil yang diharapkan oleh Bu Novi dari pembelajaran yang tadi sudah berjalan? Saya harap tadi penyampaian materi dengan teknik strategi seperti itu bisa diterima dengan baik oleh siswa, sehingga materinya bisa dipahami siswa. Kemudian kemampuan siswa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya itu saya harap bisa lebih meningkat. Dari hal yang sudah disampaikan barusan, rencana kedepannya itu bagaimana? Karena tadi mungkin ada kurang manajemen waktunya kurang pas, nanti saya akan berencana membuat perencanaan yang lebih baik lagi. Kemudian siswa yang menyampaikan pendapat presentasi ke depan kelas nanti akan saya buat giliran agar semuanya bisa maju dan melatih percaya diri mereka. Berarti selain manajemen waktu, pembagian tugas yang bergiliran, mungkin ada hal lain yang ingin dilakukan? Mungkin bisa berdiskusi dengan siswa nanti tentang apa yang mereka butuhkan untuk pembelajaran agar mereka bisa cepat paham dan senang untuk melaksanakan. Siap. Berdasarkan rencana yang baru saja Ibu sampaikan, komitmen apa yang akan Bu Novi lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Komitmennya yang pertama, saya akan membuat jurnal agar bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian memberi motivasi pada siswa secara individu ya, biar percaya diri mereka bisa tampil. Kemudian sering-sering diskusi dengan siswa. Keinginan mereka itu agar pembelajarannya tidak membosankan, menyenangkan, itu bagaimana? Dukungan apa saja yang Bu Novi butuhkan dalam menjalankan misi tersebut? Yang pertama jelas dukungan dari sekolah ya, dari programnya kepala sekolah, kemudian sarana prasarana itu sih, sama teman sejawat juga untuk saling berefleksi ya.
memberikan masukan itu. Oke. Kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Dalam waktu dekat ini, ini saya mau buat jurnal-jurnalnya dulu. Nanti kemungkinan minggu depan saya coba praktekkan lagi. Oke, kemudian pihak siapa saja yang akan Bu Novi hubungi dalam mengeksekusi rencana tersebut? Yang pertama siswa, kemudian kepala sekolah ya. Kemudian saya akan bertukar pikir dengan rekan sejawat. Kemudian untuk orang tua siswa juga nanti saya akan kabari agar mereka bisa memberi motivasi dulu dari rumah. Oke. Bagus sekali sih Bu rencana Bu Novi. Kemudian saya juga ingin menanyakan bagaimana Bu Novi memastikan jika rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar. Cara memastikannya dengan persiapan yang sedemikian rupa, kemudian dilaksanakan. Nanti mungkin saya akan membuat seperti evaluasi begitu. Nanti saya akan bagikan ke murid, ke rekan sejawat untuk bisa refleksi saya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Novi ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya hanya bisa mendoakan seperti itu, memberi support. Kemudian mengenai pembicaraan kita hari ini, kiranya apa yang dapat disimpulkan? Kesimpulannya memang pembelajaran menggunakan strategi diferensiasi itu sangat penting sekali, karena siswa kan punya kebutuhan masing-masing. Kita harus sebagai guru harus memfasilitasi bagaimana caranya agar siswa itu belajar dengan menyenangkan. Kalau mereka senang kan insya Allah banyak materi yang mereka bisa pahami lebih baik. Kemudian ternyata kemampuan berelasi itu penting untuk kedepannya itu menumbuhkan kemampuannya untuk berkomunikasi gitu, menumbuhkan percaya diri. Ya. Terima kasih Bu Novi. Berdasarkan tadi permasalahan yang sudah Bu Novi jelaskan di kelas, kemudian Bu Novi juga sudah mencoba mencari solusinya sendiri. Semoga dari hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terakhir Bu Novi, menurut Bu Novi, apa saja manfaat yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Banyak sekali manfaatnya ya Bu Hikmah ya. Yang pertama, saya merasa senang pembelajarannya bisa berjalan lancar. Kemudian ada seseorang yang bisa menilai bagaimana saya, kemudian bisa untuk umpat balik saya ke depannya agar lebih baik lagi. Kemudian membantu saya untuk merencanakan strategi belajar untuk kedepannya. Banyak ilmu yang saya dapat. Terima kasih Bu Novi, sukses selalu. Amin. Sama-sama. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar lagi. Demikianlah coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk waktunya Bu Novi. Terima kasih Bu Umi sudah mendampingi Bu Umi Iya, wah seru sekali coachingnya ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.